Ya, balik lagi kita di channel kesayangan kita, channel ngobrol olahraga teman-teman. Jadi hari ini ya kita sedang mau membahas kompetisi Super Series 1000 yang paling seru, paling bergengsi ya di bulu tangkis internasional. Yaitu apalagi kalau bukan ini dia. Nah, itu All England ya teman-teman. Jadi pertandingan All England baru saja selesai kompetisinya ya. Dan Indonesia bisa kita bilang mendapatkan prestasi yang kalau orang Jawa bilang gagal maning. Sayang sekali karena Indonesia belum berhasil mendapatkan juara. Nah, tetapi ternyata prestasi Indonesia tidak seburuk itu untuk di All England kali ini. Jadi seperti apa kira-kira apa yang didapatkan oleh Indonesia? Jangan lupa, boleh di-subs dulu, dikasih likes dulu. Boleh juga diberikan di kolom komentar di bawah apa sih kira-kira yang harus diperbaiki Indonesia supaya ke depan bisa mendapatkan juara lebih banyak lagi di cabang bulu tangkis ya teman-teman. Nah, jadi Indonesia sendiri paling jauh berhasil mendapatkan sampai finals, dimana lumayan ya karena seperti yang kita ketahui ini Super Series 1000 paling bergengsi. Kalau bisa kita bilang untuk BWF World Tour ini paling bergengsi ya, kecuali World Tour Finals itu sendiri. Nah, jadi ini adalah pertandingan kompetisi tertua di bulu tangkis. All England ini sangat bergengsi sekali. Dan Indonesia bisa mencapai final yaitu dengan ganda putra. Nah, jadi ganda putra Leo dan juga Bagas Maulana, Leo Karnado dan juga Bagas Maulana berhasil mencapai ke finals. Tetapi sayangnya belum berhasil membawa pulang piala juara 1. Jadi mendapatkan juara kedua. Dan selain dari Bagas dan Leo juga ada beberapa yang dari kontingen Indonesia juga mendapatkan posisi yang lumayan ya di semifinal sendiri. Bagas dan Leo mengalahkan pasangan dari Indonesia sendiri, jadi drawnya mungkin kurang beruntung ya sehingga harus semifinalnya bertemu dengan Indonesia sendiri, jadi tidak bisa All Indonesian Final, bertemu dengan pasangan Sabar Gautama dan juga Muhammad Reza Palevi. Nah, itu untuk yang di semifinal. Dan ada beberapa juga kontingen Indonesia yang harus kalah di quarter final, di mana salah satunya adalah yang memiliki nomor unggulan nomor 5 yaitu Gregory Mariska Tunjung, harus menelan kekalahan dari unggulan nomor 4. Berbeda satu ranking saja secara unggulan ya, tetapi harus kalah dengan cepat di quarter finals walaupun sebagai seorang unggulan. Dan juga ada juga di mixed double juga yaitu Rehan dan juga Gloria Wijaya yang masih belum berhasil mendapatkan hasil yang maksimal. Padahal All England ini sangat dikejar ya kan. Jadi Indonesia sendiri seperti yang sudah sering kita bahas juga ya, sering kita review, sedang mengalami penurunan dalam kompetisi bulu tangkis, sedang tidak baik-baik saja. Tetapi PBSI tidak diam-diam saja. PBSI sudah berusaha membuat sistem kepemimpinan yang baru, membuat sistem pelatnas yang baru di mana ada degradasi, kalau tidak perform bisa keluar dari pelatnas, dan kalau ada yang perform bisa masuk. Jadi ada seperti sistem degradasi kita bilang ya, bisa keluar masuk tergantung dari performa dan kemampuan. Jadi ini akan mendorong para atlet Indonesia untuk lebih semangat lagi, lebih semangat berlatih, lebih mengembangkan performanya di berbagai kompetisi supaya bisa stay, atau yang belum masuk bisa jadi masuk pelatnas. Jadi pelatnas ini bukan suatu tempat yang kalau udah masuk udah santai, relax, enggak, tapi ada kompetisi baik di dalam maupun di luar sehingga bisa menimbulkan semangat yang lebih untuk bisa mengembangkan bulu tangkis Indonesia. Nah, untuk Indonesia sendiri memang masih belum maksimal ya, selama di 2025 ini belum ada hasil yang memuaskan. Kebanyakan dari bulu tangkis Indonesia, kontingen-kontingen Indonesia masih mengalami kekalahan. Ada yang juara 2, sudah beberapa kali mendapatkan juara 2, tapi juara 1 yang memuaskan masih belum ada. Jadi kita sangat penting untuk mendukung bulu tangkis Indonesia ini walaupun sedang terpuruk. Jangan sampai kita seperti orang sudah jatuh kita lempar pakai tangga ya, ternyata bukan tertimpa tangga tapi dilempar tangga sama orang. Jadi kita jangan sampai di mana bulu tangkis Indonesia sedang jatuh kita malah menghina, kita malah menghujat, kita malah membuli para atlet-atlet dan lain sebagainya. Kita harus malah mendukung, lebih dukung lagi, kita beri dukungan-dukungan kepada yang mungkin masih mendapatkan juara kedua. Nggak apa-apa, kita dukung mungkin dari sosial media, Instagram, mungkin kalau ada yang Twitter juga. Kita berikan dukungan-dukungan, support supaya Indonesia ini bisa kembali bounce back, bisa menguasai ranah bulu tangkis lagi. Karena nanti di Olimpiade 2028 kans Indonesia untuk mendapatkan banyak medali itu cukup terbuka ya, dimana ada sport-sport lain yang mulai bisa mendapatkan medali. Dan di dalam berbagai olahraga sport ini juga Indonesia sedang meningkat menjadi
kelas dunia juga. Jadi jangan sampai bulu tangkis yang selama ini sudah menyumbang medali emas terus-menerus di Olimpiade malah terhenti. Jadi kita harus berikan dukungan yang banyak, support kita, walaupun mungkin sekedar hanya komen, hanya likes, kita hanya meramaikan, kita memfollow para atlet-atlet, itu akan memberikan dampak, teman-teman ya. Mungkin memang seolah-olah ngapain sih cuman like, ngapain sih cuman komen-komen dukungan gitu, kan nggak ada dampaknya. Sebenarnya itu berdampak karena itu akan menunjukkan antusiasme masyarakat kepada bulu tangkis, dan kalau ada antusiasme masyarakat otomatis akan ada sponsor yang masuk. Kalau sponsor sudah masuk, kita bilang sponsor, otomatis ada uang, ada pembiayaan, ada dana. Kalau udah kita bicara dana, pasti pengembangan itu akan terjadi. Kalau sedangkan kita semua pasif, kita diam-diam saja, kita tidak mendukung, kita tidak menunjukkan antusiasme, ngapain sponsor masuk? Sponsor tidak akan tertarik, sponsor akan mendukung ya olahraga yang lain aja lah. Mungkin yang lebih rame seperti basket ya kan, banyak yang suka, volley banyak yang suka, atau mungkin sepak bola juga banyak yang suka lah. Kalau badminton nggak terlalu banyak yang suka nonton, nggak perlu disponsor. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi mari kita dukung dengan gencar, jangan capek-capek mendukung kontingen Indonesia. Masih banyak kesempatan untuk juara lagi, masih banyak Super 1000, Super 750 yang sangat bergengsi untuk di BWF World Tour. Jadi sama-sama kita dukung Indonesia untuk mendapatkan juara. Sekian untuk update hari ini. Jangan lupa di like, di subscribe, juga di komen dukungan-dukungan untuk tim nasional Indonesia, kontingen Indonesia di bulu tangkis, dan juga gak lama lagi juga tim nasional sepak bola akan bertanding ya. Kita akan memberikan reviewnya juga, nanti resultnya kita akan membahas, sama-sama kita ngobrol. Silakan di komen, boleh. Yuk sama-sama kita dukung Indonesia Jaya.